Ya, jadi Nabi memerintahkan itu untuk bukan memanjangkan ya. Afu itu hilangkan yang lebih, bukan panjangkan. Itu perlunya kita belajar hadis itu dengan alat-alatnya. Kemudian wala buddha ma gosil wajhi min gosil jujil rosi warokobatu matahari. Di selain kita mengetahui batasan panjang wajah dengan lebar wajah, juga wajib ya bukan sunnah, wajib kita membasuh lebih. Kenapa? Karena ada kaidah malayatimul wajib illa bihi, bahwa wajib kan. Malayatimul wajib illa bihi, bahwa wajib tidak akan sempurna melakukan kewajiban melainkan dengan benda itu, maka benda itu adalah wajib. Nah, hal tersebut ini kaidah yang bisa juga berlaku dalam masalah imsak puasa yang dibidah-bidahkan oleh Wahabi. Wahabi kan sering membidahkan, ini nggak boleh imsak 5 menit sebelum azan subuh. Karena waktu puasa itu pas subuh. Masalahnya kalau antum tidak diberikan batasan, coba pas adzan, gimana kalau misalkan kita belum siap-siap? Nah, itu akan menjadikan tidak sempurnanya puasa. Makanya sebelum 5 menit sebelum azan itu menjadikan kesempurnaan kita berpuasa. Masuklah kaidah malayatimul wajib illa bi, bahwa wajib, kewajiban tidak akan sempurna melainkan ada persiapan sebelum subuh, maka persiapan itu jadi wajib. Udah mengerti tuh, Wahabi mah tengah ngaji kaidah, beberapa ngaji kaidah fikih kan. Ngaji lagi langsung Quran hadis langsung ditelip kan. Lanjut Mang Najib. Wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini fa illam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa isba'in zaidatin wa azafira wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u usulal ma'i ilaihi. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku ya, mirfak. Kalau orang misalkan Allah ciptakan tidak ada mirfaknya, lurus misalkan, gimana yang kata lurus, nggak ada mirfaknya, maka wajib dikira-kirakan. Anggap kalau ada itu biasanya berapa jengkal ya? 2 jengkal ya ini tuh yang umum. Anggaplah jengkalan lah kira-kira. 2 jengkal memang ya. Dari ini satu ya 2 jengkal. Sama nggak? Kalau nggak salah memang ada bukan 2 jengkal ya. Nah, kalau nggak ada ukur 2 jengkal. 2 jengkal daripada daripada jengkalan kita. Dikira-kira. Dan juga wajib membasuh apa yang ada di bagian atas tangan. Bulu-bulu, daging jadi. Kalau banyak sate kan daging jadinya. Waus buin jadi atau Ramo dari tetangga saya punya dia 6. Jadi dia kalau menghitung pun agak sulit. Kalau guru kan 5 kali 4 bingung. Jadi hitung deh. Tapi kita tetangga benar genap mah ya. Genap ini apa namanya satu ini. Mana nama genap kali 4, 2 opat. Kemudian kuku-kuku. Nah, kuku-kuku ini ulama ijma dalam masalah tai kuku. Tai kuku itu wajib atau tidak? Dia mengatakan wajib lah. Karena itu adalah benda yang mencegah masuknya air ke dalam kulit. Dan juga wajib menghilangkan apa yang ada di bawah kotor tuh. Yamna usulam kotor ini. Walaupun itilaf tapi dalam yang paling utama tai kuku itu wajib dibersihkan supaya air sampai. Mana sih? Warrabi'u mashu ba'dir ra'si min zakarin au unsa au khunsa au mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si wala tata'ayyanu al-yadu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha walau ghusala ra'sahu jaza walau wada'a yadahu Walau gue salah. Lanjut tadi ulang lagi walau gue salah. Walau ghusala ra'sahu Terus jaza badala enggak? Nanti enggak ada badalanya? Enggak ada. Tulis badala masih
Misalkan apa itu badala masiha. Badala Kalau masiha. kalau bacanya salah harakat itu saya biarkan, tapi kalau ini salah huruf banyak jangan dibiarkan tersesatnya Kurang bahaya. berarti. Nah, saya punya prinsip beli kitab itu tidak pernah melihat cetakan, tapi asal ngaji. Kalau ngaji mah itu sesat, kalau ngaji mah kan guru bakal benerkan itu. Dan itu akan mengembangkan kita terus mengkritiki dalam setiap kitab. Nah, kitab ini mungkin 1000 kesalahannya. Kitab Ilmul Usul setiap harkat, bukan harkat, huruf ada di kesalahan. Mang Najib kalau salah harkat saya biarkan, tapi kalau salah huruf bahaya. Badala masih ya Mang Najib. Terus walau gosala ra'sahu badala masiha jaza gitu. Walau wada'a yadahu al-mablulata walam yuharrikha jaza. Oke, itu. Yang keempat, fardu wudu itu adalah mengusap sebagian rambut. Bahkan 1 juj rambut pun sah. Sering dihina ku Dokter Salim Abu Asi. Syafi'i sah. Hanafi 1/4 kan ya. Kalau Syafi'i itu sah itu gitu. Gitu karena memang ya Syafi'i itu yang penting saat rambut bagian di kepala sah. Baik laki-laki atau perempuan. 1 rambut pun sah. Tapi yang penting hadrosi, bagian kepala. Kalau misalkan, nah saya ini panjang, tapi saya membahasnya bagian ini, nggak boleh. Karena rambut di sini sudah keluar daripada batas kepala. Atau perempuan panjang rambutnya gini aja, nggak boleh. Kayaknya yang lebih aman tengah. Antum rambut panjang, hati-hati, jangan sampai ketika yang dibasuh itu ketika dirumpaikan gini, itu ada keluar daripada hadrosi. Tegas saja harus bagian dari kepala. Yang aman mah kecelakaan lah. Kuma aja kalau misalkan botak rambutan ya. Tenanau atau botak tenanau. Ada kudu digomong basuh sebagian roksi kepala rambut, roksi. Lain nanya, si orang botak kuma aja bukan. Kan kudu dikubara lain buuk, tapi roksi. Bagian daripada kepala. Dan juga tidak spesifik harus tangan ini, tangan itu enggak. Bahkan boleh dengan lamak pun enggak apa-apa. Antum ini kan lamak diginikan misalkan. Oke, ini lamak, airkan kemudian diginikan, boleh enggak apa-apa. Sah-sah saja. Kalau walau gosala rasuba dalam masihah itu maksudnya Mang ya, Mang Najib. Kalau membasuh kepala sebagai pengganti mengusap. Kewajibannya kan mengusap, tapi kita ingin membasuh itu kan identik dengan airnya banyak ya, yang banyak. Maka itu sah. Yang tidak sah itu adalah goslun diganti dengan mashun. Antum wajah itu wajibnya goslun, malah mashun. Kan? Itu gak sah. Tapi kalau mashun diganti dengan goslun, itu sah. Kan? Itu sah. Walau wado ayadahu mablula walam yuharika jatuh. Bahkan kalau misalkan hanya meletakkan saja ini apa namanya tangan yang dibasahi tidak digerakkan, sah-sah saja. Gampang ya, namanya madhab Syafi'i gampang. Kalau madhab Maliki kan harus semuanya. Madhab Maliki harus semuanya. Saya pribadi semenjak tahu cara wudhu madhab Maliki, saya sering taklid ke madhab Maliki dalam wudhu. Karena saya sering bersentuhan dengan istri ya kan. Tidak ingin batal, kalau bisa ingin menjaga wudhu, kalau bisa. Saya seingat saya dari umur 15 tahun saya selalu menjaga wudhu, selalu jauh wudhu, terkecuali kalau misalkan lagi sakit. Nah ketika kawin itu kan sulit ya gimana, maka saya sering taklid ke madhab Maliki, maka sering dibasahi semuanya ini basahi. Madhab Maliki kan harus semuanya harus dalkun ya, ini wajib. Kalau madhab Syafi'i dalkun itu sunnah ya, nanti ada. Kalau madhab Maliki dalkun harus wajib, harus ada apa? Ada unsur tekanan. Nah, jadi enaknya apa nanti pembatalannya tidak ikut madhab Syafi'i dan Maliki. Terus lanjut. Ya antum kembali dari pemajikan gue. Boga ada bersentuhan dengan muid mati batal. Nanti naon. Ayo lanjut. Wal khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Ma atau ila? Oh ila. Ila. Ilal ka'baini. Dalam Al-Quran apa ila Al-Quran?
ila ya. Nah, ila marofiki wa amsau birusikum wa arjulakum ya Ka'bah ini itu ada ma ya. Ma. Ila. Ila. Hmm. Illam yakun al mutawaddi'u labisan lil khuffaini fa in kana labisahuma wajaba alaihi mashul khuffaini au ghuslur rijlaini wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa isba'in zaidatin wa usbu'in zaidatin kama sabaqa fil Yang yadaini. kelima, membasuh dua kaki sampai ke mata kaki, kedua mata kaki. Dan lebihkan juga ya, wajib dilebihkan. Karena tadi kaidah malayatimul wajib dilebih bahwa kalau si mutawadi itu tidak menggunakan sepatu yang menutupi mata kaki yang tidak menyerap air. Bagaimana pa'inkana labisumak? Bagaimana kalau misalkan antum menggunakan sepatu wajib maka wajib apa? Mengusapku. Ini ibarat ini relevan nggak, masuk akal nggak? Kalau antum menggunakan sepatu katanya wajib harus mengusap sepatu. Hah? Emang kalau antum pakai sepatu ketika antum wudu memang wajib harus mengusap, nggak boleh membasuh kaki. Hah? Ini gimana wajib? Salah cetak. Fa'in, lihat ibarat ini muskil. Fa'in kana labisuhuma, kalau orang yang menggunakan sepatu wajib atasnya masul hufaini. Seolah-olah masul hufaini wajib, ya kan? Hah? Masul hufaini itu hukumnya wajib atau jaiz? Jaiz kan? Nah, wajaba di sini adalah wajibnya wajib muhayyar. Mana ininya apa namanya? Buktinya itu ya au gosla rijlaini. Kan wajib itu ada wajib muayyan, ada wajib apa? Muhayyar kan. Jadi kalau antum menggunakan sepatu, maka wajib muhayyar, silahkan Mbak mau mengusap apa? Sepatu atau membasuh kaki. Itu wajib wujuban muhayyar. Dan juga wajib membasuh apa-apa yang ada di atas kaki seperti bulu-bulu, daging jadi, dan jari-jari lebih sebagaimana yang ada di tangan. Bahas itu kan. Tapi hub yang sepatu ayeuna? Ya, yang penting gini, batasan hub itu adalah apa namanya, benda yang menutupi dua mata kaki yang tidak menyerap ke kulit. Itu saja. Kaos kaki mana? Hah? Kaos kaki kalau kakinya tebal yang terbuat dari kulit bisa asal menutupi ini. Terus misalnya pun ada pakai kaos kaki kain di ini. Iya. Madhab Maliki, Madhab Maliki. Karena gini, kalau misalkan madhab Syafi'i pun kan madhab Syafi'i syaratnya tidak boleh menyerap. Masalahnya tidak boleh menyerap itu bil kuah atau bil fi'li. Kalau misalkan tidak boleh menyerapnya itu bil fi'li, ya pakai kaos kaki itu sebenarnya sah saja. Bil kuah bil fi'li itu begini gini. Menyerap itu ada kalanya memang hakikatnya dia tidak menyerap, ada kalanya berpotensi menyerap. Nah sekarang kaos kaki kalau kita usap saja tidak menyerap, tapi dia berpotensi menyerap, ya kan? Itu kan? Pasti menyerap. Perlu ada kajian maksud menyerap itu wajibnya itu bil fi'li atau bil kuah. Kalau misalkan wajibnya itu bil fi'li, ya maka sah-sah saja kita pun. Sah saja. Si Mesir memang kayak gitu. Apa namanya? Kaos kaki kan ya, langsung di ini kan. Bukan kulit. Tapi saya dulu waktu ngaji di Cikole, Kiai Haji Maksumnya itu dia memang punya kaos kaki kulit, dan itu memang sesuai dengan yang dimaksud di sini. Lanjut Maya. Wasadisu at-tartibu fil wudu'i ala ma ay al-wajhi alladhi alal wajhi. Ay alal wajhi. ay alal wajhi.
Iya. Di sini nggak ada alai. Salah. Alal wajhi alladhi dzakarnahu fi addil furudi walau nasiya at-tartiba lam yakfi walau ghusala arba'atun a'dha'ahu Arba'ata adoi. Arba'ata adoihi. arba'ata a'dha'ihi Hmm. duf'atan wahidatan biiznihi irtafa'a hadasu wajhihi faqat. Nah, yang keenam tartib ya. Tartib di dalam wudu itu hukumnya wajib. Sesuai apa yang sudah disebutkan. Berarti niat, ghusl wajhi, ghusl yadaini, masku roksi, ghusl ridlaini, ya itu tartib ya. Sehingga kalau lupa tidak tertib, membasuh mengusap dulu kepala, membasuh tangan, kemudian wajah, maka tidak cukup. Ya. Kemudian kalau misalkan empat orang bersamaan membasuh, misalkan yang satu wajah najib, yang satu tangan wajib, yang satu mengusap ini, yang satu kaki najib, maka yang dianggapnya satu saja itu wajah. Jadi tidak sah. Terkecuali kalau misalkan antum tikerelep, antum loncat ke kolam, kemudian niat, maka itu sah. Ya, maka itu sah. Itu dianggap dengan tartib itu ada dua. Ada tartib hakiki, ada tartib hukmi. Nah, yang di sini yang saya sebutkan itu tartibnya tartib hakiki. Secara hakikat harus satu-satu. Tapi tadi kalau loncat, antum loncat ke kolam, pas niat langsung, maka itu sah. Kalau ditanya, itu kan gak tartib. Itu tartib, tapi tartib hukmi. Secara hukum tartib. Oke, sekarang kesunatan. Ada ini nggak, ada yang ditanyakan nggak? Salah wudu atau non? Oh, nggak ada, lanjut. Namun iya ya, Ya. anu arumroh. Sok kita inti kalau mazhab nih. Kami batal cenah pas tawaf. Kan hari kol akwal di sapi aya teh nu mukilatna beda jeung muktamad. Di masalah apa? Kalamus Perempuan. cewek cowok. Dalam apa madhab Syafi'i sepakat nggak ada ini. Kata kalau dhaif eueuh nu teu ngabatalkeun gitu. Batal semuanya. Batal. Nah. Berarti benar kudu intikal baru jamaah umroh. Iya. Indo gitu ame teu. Iya, Pasti batal kan pas tawaf. yang setahu saya ya. Batal. Karena kalau saya pribadi lebih baik ikut madhab Maliki. Kalaupun ada madhab apa pendapat yang doib, misalkan saya nggak tahu siapa ulamanya. Ya apa namanya, fikih memang tidak menutup kemustahilan, tidak ada ya. Ada itu yang saya baca nggak ada. Saya baca. Berarti kajian intikal mazhab pas. Lebih ini ya. Dulu madhab Maliki dulu. Saya tidak menemukan ya. Jadi bukan tidak ada kaidah mantik, ada mulwujdan la jamu, ada mulwujud. Tidak menemukan itu tidak melazimkan tidak ada. Bisa saja ada. Itu untuk pribadi saya tidak menemukan. Dan itu tidak talfik karena kita mengambil satu paket ya. Wudu mengambil madhab Maliki, maka satu paket dengan pembatalannya. Jangan kalau talfik itu antum wudunya Syafi'i tapi pembatalan Maliki, itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu seperti menaiki dua perahu, kaki kanan ke perahu ini, kaki kiri ke perahu Maliki, ya itu nggak bakal selamat ya kan. Ya lanjut ya. Sunanul wudu'i wa sunanuhu ay al wudu'u asyaratu asya'a wa fi ba'di nusakhil matni asyru khisalin at-tasmiyatu awwalahu wa aqalluha bismillahi wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim fa in tarakat tasmiyata
awwalahu ata biha fi asna'ihi fa in farago minal wudu'i lam ya'ti biha ghuslul kaffaini ilal ku'aini qoblal madmadati wa yaghsiluhuma salasan in taraddada fi tuhrihima qabla idkhalihima al ina'a al mustas al ina al mustas mustamila ala ma'in dunal qullataini fa illam yaghsilhuma kuriha lahu gomsuhuma fil ina'i wa in tayaqqana tuhrahuma lam yukrah lahu gomsuhuma wal madmadatu ba'da ghuslil kaffaini wa yahsulu aslus sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fammi sawaun adarahu fihi wa majjahu amla fa in aradal akmala majjahu wal istinshaku ba'dal madmadati wa yahsulu aslu sunnati fihi bi idkhalil ma'i fil anfi sawaun jazabahu bi nafsihi ila khayashimihi wa nasarahu amla fa in arada al akmala nasarahu wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi bisalasi Gurop. gurofin yatamadmadu min kullin minha summa yastanshiku afdalu minal fasli bainahuma. Jadi sunat-sunat wudu banyak ya. Pertama bismillah. Nah, kemudian membasuh telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah. Ketiga berkumur lah sebagaimana kita tahu ya. Kemudian istinsak ya. Nah, cara al-jam'u bainal madmad wal insisaf bisa salah satu gurufin itu lebih utama ya daripada dipisahkan. Jadi madmad dengan istinsak itu ada berbagai cara ya. Biasa ini dulu 3 kali, kemudian ini jadi 6 kali dari 6 kali ambilan air ya. Tapi yang lebih yang lebih bagus itu adalah 3 tapi bisa 3 ambilan tapi bisa keduanya. Nah, sini kita ambil ini air set. Nah, yang bawahnya untuk apa? Madmado, yang atasnya untuk istinsak. Itu lebih baik daripada kita tadi memisahkannya. Jadi lebih baik mengumpulkan al-jam'u minal asli bainahuma. Lebih irit air. Nah, lanjut Bang ya. Wa mashu jami'ir ra'si wa fi ba'di nusakhil matni wasti'abur ra'si bil mashi amma mashu ba'dir ra'si fawajibun kama sabaqa walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha Imamah. Nah, imamah atau imamah bahasa Arab. Imamah ya. Imamah. Terus lanjut. Min imamatin wa nahwiha kammala bil mashi 'alaiha wa mashu jami'i mashu jami' ra'si itu hukumnya sunnah ya. Adapun madhab Maliki hukumnya wajib ya. Jadi kita hukumnya sunnah. Kalau madhab Maliki hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ada kaidah mengatakan apa? Berpaling daripada sesuatu yang wajib itu hukumnya sunnah. Artinya kalau kita mengamalkan semuanya, contoh misalkan kita mengusap semuanya, itu kan berarti kita akan dianggap sah oleh madhab Maliki, apalagi madhab Syafi'i. Maka itu lebih baik ya. Terus kalau misalkan kita menggunakan peci, kopiah di sini imamah, maka bisa juga tidak harus dibasuh. Itu tetap mendapatkan kesunahan. Contoh ini rambut ya, sini.
ini air, kemudian kita diinikan dengan ininya. Yang penting ada bagian apa? Bagian kepala terbasuh dulu, kemudian basuh ke atasnya. Itu juga sunnah ya. Jika usah dibuka ini, tapi tempelkan, kemudian atas imamah dibasuh. Tapi bagian yang kepala juga harus dibasuh dulu. Terus itu baru lanjut. Wa mashu jami'il udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin ay ghairi balalir ra'si was sunnatu fi kaifiyati mashihima ayyudkhila musabbihataihi fi simakhaihi wa yudirahuma 'alal ma'atifi wa yumirra ibhamaihi 'ala zuhurihima thumma yulsiqa kaffaihi wa huma mablulatani bil udhunaini istizharan. Oke, yang keenam mengusap seluruh udunain, dua telinga ya, dohir dan batinnya. Cara yang kesunahannya itu begini nih. Ini ayo dihila musabahatain ini dua curug masukkan soma-somat ini. Apa bolongan apa? Telinga, terus yudiro diputarkan dulu gini kan. Alal ma'atif, ini ma'atif di sini. Terus wayumiru ibham jempol ini kan. Ala dohir tuh ini di dohirnya. Gini kan dulu, kemudian ini temukan dengan ini. Nah, gitu. Tuh maksud ibarat ini. Ayo dihila musabahatehi, masukkan kedua telunjuk isimahi, sima itu lobang, nah, dua lobang telinga. Kemudian putarkan alal mati tehnya ya lampitannya. Kemudian wayumiru ibhamahi, nah ini ibham tuh dua jempol ala dohiri, madohir tuh luarnya, telinga ini luarnya. Terus ketemukan itu. Itu apa namanya? Kesunatan yang disebutkan di sini. Terus Mang Nazib. Wa takhlilul lihyati al-kassati bimusallasatin minar rajuli amma lihyatur rajuli al-khafifatu wa lihyatul mar'ati wal khunsa fayajibu takhliluhuma wa kaifiyatuhu ayyudkhila ar-rajulu asabi'ahu min asfalil lihyati. Menyela-nyela ya, menyela-nyela jenggot yang tebal, menyela-nyela begini. Adapun yang tipis ataupun jenggot perempuan yang tebal, maka itu mau wajib di sela-sela. Caranya memasukkan ini jari-jari dari bawah dulu. Nah, seperti itu. Menyela-nyela. Yang kalau nggak ada ya udah gak usah praktek, nggak ada. Lanjut. Wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini in wasalal ma'u ilaiha min ghairi takhlilin fa illam yasil illa bihi kal asabi'il multaffati wajaba takhliluha wa illam yata'atta takhliluha liltihamiha haruma fatquha litakhlili wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitashbiki warijlaini bi an yabda'a bi khinsari yadihi al yusra min asfalir rijli mubtadi'an bi khinsari rijli al yumna khatiman bi khinsari yusra. Nah, oke. Kemudian sunatnya itu adalah tahlil. Tadi itu apa ya, menyela-nyela asobiyaden dan rijlain. Nah, begini nih menyela-nyela. In wasola al ma'u ilaiha min ghairi tahlil. Kalau air akan sampai. Tapi kalau air tidak akan sampai jadi wajib. Menghukumi ini menyela-nyela begini itu hukumnya sunat. Kalau tanpa dibeginikan pun akan sampai. Kalau tidak sampai air terkecuali dibeginikan, hukumnya jadi wajib. Seperti contoh bagaimana? Seperti
jari yang multafat itu cuma yang rapat. Kalau jari yang rapat, contohnya ini rapat ada lem ya, misalkan. Maka wajib harus diginikan dulu. Wajib. Kalau misalkan rapat, karena yang rapat itu tentunya dia tidak akan sampai air. Tapi kalau tidak akan sampai di sela-sela karena dia menjadi daging, maka haram. Menginikan apa ya? Menyela-nyelanya. Jika ada orang yang rapat gini, kan rapat itu memang jadi daging. Jadi haram meruksak ya, nggak boleh, biarkan aja. Jadi menyela-nyela begini itu dihukumnya sunnah kalau memungkinkan dan tidak menjadi daging. Kalau misalkan memang dia kodratnya itu rapat, daging nggak boleh kita mikir mana silet sampai berdarah, nggak usah. Agama tidak menyuruh seperti itu. Kalau Wahabi mungkin. Agama harus diperjuangkan. Tata caranya dengan cara bitasbik ya, ini tasbik namanya. Warijlah ini, kalau rijlah ini, nah masa kalau kedua kaki ditasbik kan nggak mungkin kan, begini kan. Kalau kedua kakinya begini nih, praktek sedikit ya. Kalau tahlil rijlah ini diawali dengan cingir tangan kiri, berarti mana ini? Min aspali rijli mubtadian bihinsir rajul yumna, kanan mana kanan. Ini. Nah, dari sini nih. Dengan pakai dengan ini, di ayat lihat konteksnya dengan prakteknya. Kayak antum kasanti gitu. Awali dengan cingir tangan kiri. Ini berarti ya. Min aspali dari bawah kaki. Kaki mana? Yang diawali dari hinsir di sini nih. Ini. Kemudian bihin siril rajul yumna khotiman bihin siril yusra, berarti begini. Ini ya kan? Begini. Sudah gitu. Kan? Nah, jadi bukan semuanya begini segini. Tapi di sini awal di sini. Sini, kemudian ke sini, sini. Itu maksud daripada itu. Ayabda bihunsir yadil yusra min asmi rajul dan bihunsir rajul yumna khotiman, diakhiri di sini. Awal di sini, akhir di sini. Lanjut, Mang ya. Najib. Wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi 'alal yusra minhuma ammal udwani allazani yashulu wasluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddimul yumna minhuma bal yutahharani daf'atan wahidatan. Wa zakarul musannifu sunniyata taslisil udwi al-magsuli wal mamsuhi fi qawlihi wa taharatu salasan wa fi bad'in nusakhi wa tikraru ay lil magsuli wal mamsuhi wal muwalat. Yang ke-9, mendahulukan kanan atas kiri ya. Kanan didahulukan atas kiri. Tapi kalau misalkan anggota yang mana anggota itu mudah dengan sekali, dari pipi gak usah, pipi misalkan kanan dulu, gak usah itu, langsung aja ya. Jadi yang sunat kalau misalkan anggota yang mempunyai dua bahagian, kanan dulu kiri. Kemudian bersuci dengan 3 kali ya. 3 kali itu dihukumi sunnah. Lanjut Bang ya. Wal muwalatu wa yu'abbaru anha bitatabu'i wa hiya alla yahsula bainal udwaini tafriqun kasirun bal yutahhirul udwa ba'dal udwi bihaitsu la yajifu al maghsulu qablahu ma'a i'tidalil hawa'i wal mizaji waz zamani wa idza sallasa fal i'tibaru bi akhiri ghuslatin wa innama tundabul muwalatu fi ghairi wudu'i sahibil darurati amma huwa
fal muwalatu wajibatun fi haqqihi wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Yang terakhir kesunahan wudu itu mualah. Mualah itu kontinunya, tidak ada jeda. Ketika sudah membasuh wajah, maka langsung ke kanan. Itu hukumnya sunnah. Antum sah-sah saja sekarang membasuh wajah, kemudian sudah 1,5 jam karena melihat bola dulu, kemudian lanjut tangan. Silakan, tidak apa-apa, tapi tidak mendapatkan apa? Kesunatan, perpanjang apa lagi? Nanti perpanjang waktu jadi berapa, Meren? Di 2 jam. Kemudian melanjutkan itu tidak apa-apa, tapi tidak mendapatkan apa? Kesunahan ya. Nah, berapa batasan mualah itu? Continue itu berapa? 5 menit, 2 menit atau bagaimana? Tapi yang jelas secara umum antum semuanya mualah kan, secara umum. Tapi batasan masih dianggap mualah itu yaitu tidak terjadinya di anggota itu pemisah yang lama. Seperti misalkan mensucikan anggota setelah anggota ya yang antum lakukan itu secara umum itu berarti antum melaksanakan kesunatan mualah. Tapi ukuran secara aturan ini, konsep ini, mualah itu ada bihaitsu la yajib. Sekiranya tidak kering al-maksul qablahu. Jadi kalau misalkan tadi 1,5 jam ada kering ya? Sudah kering. 5 menit kering kira-kira. 5 menit ya. Kalau 5 menit kering enggak? Kalau misalkan tidak kering. Nah, bagusnya di sini tidak melihat dohir kering enggak. Tapi diperkirakan karena begini, setiap suhu orang, suhu waktu dengan cuaca itu akan berbeda-beda kan? Ya kan kalau panas akan cepat kering. Nah, maka tidak diukur dengan itu ya. Tapi kebiasaan dengan suhu normal aja. Itu anggota muka ketika dibasuh sampai kering itu berapa menit kira-kira. Kalau misalkan 10 menit pasti kering. Maka 5 menit antum membasuh wajah misalkan. Setelah itu 5 menit dilanjutkan apa? Tangan. Itu pun masih mualah. Itu Mang Najib. Di mualah itu tidak ya yang kita lakukan normal itu mualah. Tapi walaupun lama misalkan 5 menit atau mengasahkan dulu mie atau telur bisa jadi mualah kalau misalkan itu sebentar ya. Kemudian mualah pula itu tidak mutlak sunnah. Ada kalanya mualah itu wajib bagi orang yang wudunya shaibu daruroh. Shaibu daruroh itu artinya dia kalau wudu itu harus langsung sholat. Seperti contoh apa? Bahasa ini beser. Orang yang beser. Ayo kerjaan itu kencing terus gak ada kerjaan. Dia gak ada kerjaan, jobless tapi kencing terus. Nganggur tapi ada pekerjaannya kencing terus, gak ada henti-hentinya. Atau yang real itu kalau perempuan itu istihadoh, darah. Maka dia kan sholatnya itu tidak boleh ada jeda dari wudhu langsung sholat. Nah sama daripada wudhu membasuh anggota muka ke tangan itu hukumnya jadi wajib. Tidak boleh ada jeda. Sehingga kalau misalkan membasuh wajah, kemudian bertahan dulu 5 menit, jadi batal harus ulangi lagi. Itu shaibu darurat namanya ya. Shaibu darurat. Itu hukumnya wajib. Kalau kita normal, sunnah ya mualah itu hukumnya sunnah. Bahkan saya sering mempraktikkan kalau di bandara. Kalau di bandara orang itu tadi hukumnya yang ngajaga wudhu sedangkan di tempat di bandara kadang-kadang banyak orang. Aku wudhu di daerahnya seperti bentuknya membasuh muka, tapi kaki diakhirkan. Karena kan ketika membasuh kaki diangkatkan itu berarti nampak akan melakukan ibadah. Sedangkan di bandara itu gak semuanya orang Islam kan. Pribadi anak agak malu kan untuk memperlihatkan bahwa kita sedang ibadah. Hanya kalau untuk muka kan enak kan seperti membasuh ini begini segini kan tapi untuk mengangkat kaki tempatnya kadang-kadang di atas ya betul. Muka kan di apa namanya wastafel ya. Masa harus mengangkatkan kaki? Enggak. Tapi kalau nggak ada orang, nggak apa-apa kalau ada CCTV aja nggak apa-apa kan. Baru itu wudunya mualah. Tapi kalau ini kadang-kadang nggak mualah. Kadang-kadang saya wudu tapi basuh 3 itu aja. Kaki tidak ada. Kesempatan seperti itu. Nah itu. Itu kesunatan wudu. So, karena istinja. Ya, ada pertanyaan sebelum ini gak istinja? Bab istinja. Saya lanjut aja kalau gak ada. Faslun fil istinja'i wa adabi
qadil hajati wal istinja'u wa huwa min najau syai'a ay qata'tuhu faka'annal mustanjiya yaqta'u bihil adha an nafsihi wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Pasal ini akan menjelaskan istinja. Istinja itu dalam bahasa yang mudahnya itu cecebok lah, ya. Cecebok daripada kencing atau berak, ya. Dan adab-adab tata krama daripada berak lah, qadil hajat. Istinja secara bahasa diambil daripada najautus sai. Najau itu memotong sesuatu. Jadi seakan-akan orang yang cebok itu dia memotong kotoran dari dirinya. Hukumnya wajib tuh. Aku modal tapi tidak cebok, ya kan? Baik daripada kencing ataupun berak, hukumnya wajib. Dengan apa? Dengan air atau dengan batu. Nah, batu itu ada dua, ada batu secara lugotan, ada syar'an. Batu secara lugo itu batu yang ada di apa namanya? Di luar itu batu yang keras. Tapi kalau batu secara syar'i ini au mapimano min kulli jamidin, setiap yang keras, tohirin suci, koliin yang menyerap, gue mutarom tidak dimuliakan. Maka dengan had ini tisu itu dianggap batu, tapi batunya syar'i. Kenapa? Karena tisu masuk pada status jamid, keras, tidak lembek, tidak cair kan. Tohirin, tisu suci atau tidak? Suci. Ya. Kolin, tisu menyerap nggak? Menyerap. Ya, tisu menyerap. Tidak seperti plastik. Plastik kan tidak menyerap, ya kan? Bermutarom, tidak dimuliakan. Kalau dimuliakan, kalau seperti nasi kan dimuliakan. Itu langsung cebok dengan nasi. Kan nasinya keras misalkan, is keras. Enggak, itu dimuliakan makanan orang Mesir. Kan? Jadi maksud daripada batu di sini, baik batu secara lugawi ada usaha syar'i. Oke, lanjut. Walakinnal afdola ayyastanjiya awalan bil ahjari summa yusbi'aha sabitan sanian bil ma'i wal wajibu salasu masahatin walau bisalasati atrafi hajarin wahidin wa yajuzu an yaqtasira al mustanjiya ala al mustanji'u alal ma'i aw ala salasati ahjarin yunki bihinna al mahalla in hasala al inqa'u biha wa illa zada alaiha hatta yunkiya wa yusannu ba'da zalika at-taslisu fa idza arada al-iktisara ala ahadihima fal ma'u afdalu li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa atharaha wa syartul istinja'i bil hajari Istinja tuh izail istinja. Syartu izail istinja atau langsung istinja? langsung istinja di sini. Ada Iza aja. Wasyartu iza muncul. Wa syartul iza Izail istinja. wa syartu iza il istinja'i bil hajari alla yajiffa al khariju an najisu wala yantaqila an mahalli khurujihi wala yatra'u alaihi najisun akhar ajnabiyun anhu fa in intafa syartun min zalika ta'ayyana al-ma'u. Oke. Jadi bersuci itu dengan batu itu bukan wajib tapi pilihan ya. Pilihan.
bisa dengan batu atau dengan air atau bisa dengan keduanya. Ini bukan tayamum. Kalau tayamum itu wajib kan? Tayamum itu wajib dengan salah satunya. Tidak boleh antum misalkan dengan air kemudian tanah, tayamum enggak. Itu pilihan. Kalau ini istinja beda lagi. Pas istinja itu pilihan mau antum pakai batu saja ataupun air saja atau di jam'u. Lakinil afdol, tapi lebih utama istinja bercebok. Yang pertama dengan batu, sumayut biuha tanian bila kemudian air. Kenapa? Karena batu. Kan tong batu lah, batu ke hotel mau batu. Tisu ya udahlah tisu, karena tisu juga adalah batu syar'annya. Yang terbaik itu adalah tisu dulu, karena tisu atau batu syar'i dia menghilangkan asarnya. Sedangkan air itu menghilangkan ain dan asar. Nah, jadi kalau misalkan batu dulu, kemudian diikuti dengan air, itu lebih utama. Lebih utama. Bagaimana kalau misalkan menggunakan batu saja? Wal wajibu salah sumasatin. Kalau menggunakan batu saja atau tisu, maka harus dengan 3 usapan. 3 usapan, walau bisa sati atau pihajar waidin, walaupun dengan 1 batu. Bukan 3 batu, ingat. 3 usapan. Bisa saja kan batu itu segitiga ya. Segitiga. Ya, kalau segitiga ini berarti ada 3 usapan. Usapan pertama di sini, yang keduanya di sini, yang ketiga di sini. Ya kan? Kalau yang bulat itu bahaya, nanti antum kaca bak nanti. Nah, ininya. Nah, jadi maksud 3 batu itu ada 3 usapan. Nah, dalam kitab-kitab lain itu salah satu ajar. Bukan satu ajar, tapi 3 usapan. Bagaimana kalau dengan 1 usapan sudah bersih? Wajib sempurnakan 3. Karena itu adalah perintahnya. Jadi tarohus, rukhsah itu bisurut ya. Membasuh najis dengan ataupun istinja dengan batu itu bagian daripada rukhsah. Kalau rukhsah itu ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Di antaranya kalaupun sudah bersih 1 harus disempurnakan dengan menjadi 3. Boleh tidak meringkas saja dengan air? Ya boleh. Boleh meringkas dengan air tuh. Atau dengan 3 batu. Tapi syaratnya kalau dengan 3 batu atau dengan air saja, itu tempatnya harus bersih. Kalau tempatnya tidak bersih, tempat keluarnya tidak bersih, bagaimana? Contoh dengan 3 batu tapi tidak bersih. Zada aliha hatayun kia, maka ditambahkan jadi 4. 4 sudah bersih, maka sunat 5. 3 itu adalah batas wajibnya. Kalau tidak bersih, tambahkan 4. Kemudian setelah itu terus-terusan disunatkan mengganjilkan. Sunatkan mengganjilkan. Intinya batasannya itu 3, lebih daripada 3, wajib bersih. Kemudian mengganjilkan itu hukumnya sunnah. Bagaimana kalau ada air dan ada tisu, mana yang lebih baik? Ya, air lebih baik. Karena air li'anau yujilu ainan najasati karena air itu tenaganya menghilangkan air najis dan kesan najis, bau daripada najis. Batu kan dia bisa menghilangkan asar saja, airnya hilang tapi asarnya enggak. Kemudian ada syarat daripada cukup dengan batu saja. Di antaranya apa? Allah yajipa al khoriju najis. Tidak boleh kering. Berarti apa? Kalau antum berak, contoh di hutan antum berak. Di hutan berak atau di hotel berak gak ada air, ada tisu. Jangan santai dulu, santai dulu lah. Ada ada tisu ini misalkan, gak apa-apa ada batu ini. Kalau sudah kering, jadi tidak sah dengan tisu. Tainya atau air kencing, kalau sudah kering, tidak boleh menggunakan tisu. Bolehnya menggunakan tisu atau batu, syaratnya tidak boleh kering, harus masih basah. Yang kedua, tidak boleh yang taklaan mahali huruji, tidak boleh pindah daripada tempat keluarnya. Antum kencing, kemudian kencing itu nyiprat karena ping-ping, non ping-ping pantatnya bahasa ya, ini lain pantat. Paha, kan ingatkan hayam. Paha, maka kalau air kencing ada di paha, enggak boleh menggunakan tisu. Jadi wajib menggunakan apa? Karena air, ya kan? Jadi kalau ada di tangan, apalagi di tangan, tisu enggak boleh. Bolehnya membasuh najis dengan tisu atau dengan batu itu
Ketika apa? Ketika dia itu masih ada di tempatnya. Tapi kalau di luar tempatnya tidak boleh. Tidak boleh, tidak sah. Harus menggunakan air. Ini bukan tayamum ya. Ini bukan tayamum. Ini istinja. Yang ketiga, boleh menggunakan tisu atau batu itu Allah yatro'a alai najisun akhor ajnabiyun anhu. Tidak boleh bercampur, ya itu bercampur ya, datang kepadanya najis yang lain ajnabiyun. Kalau di kalimat lain itu layatro'a alaihi ajnabiyun, tidak ada kalimat najis. Oke, kita apa namanya konteks ini dulu. Contohnya bagaimana? Contoh ente di sini model yang tai keluar setelah jatuh itu apa namanya martabak atau itu bekas martabak kan yang gilingan martabak. Kemudian naik misalkan dia di hanap itu ada air kencing. Langsung menempel ke sini. Maka tidak boleh menggunakan tisu atau batu. Kenapa? Karena yang dibolehkan istinja dengan batu itu murni gilingan martabak dengan gilingan tadi jengkol misalkan ya kan. Tapi kalau sudah benda lain najis lain bercampur, jadi tidak diperbolehkan, ya kan? Nah, kalau dalam kitab Sapina itu kali nggak ada kalimat najis, berarti layatra alaihi ajnabiyun. Kalimat ajnabiyun itu lebih umum. Baik air kencing, baik najis ataupun suci, seperti debu ya. Ketika misalkan antum keluar dari debu ternyata naik ke atas, maka tidak boleh. Kenapa? Karena yang dibolehkan itu adalah najisnya saja. Adapun benda lain tidak boleh. Tapi kalau di sini lebih spesifik ya, najis katanya. Tapi kalau debu ya tidak apa-apa. Kalau debu tidak apa-apa. Nah, itu apa namanya? Ketentuan di dalam apa? Ketentuan di dalam membasuh dengan tisu atau batu. Sehingga Pak Ininta pasar min dalika tayin al-muku. Kalau syarat-syarat tadi tidak dipenuhi, maka wajib dengan air. Sudah kering, tidak boleh menggunakan batu. Atau misalkan sudah pindah ke tangan, tainya itu di tangan, ya udah tidak boleh menggunakan tisu. Atau misalkan bercampur dengan benda lain, baik najis atau tidak, maka harus menggunakan air. Tidak boleh menggunakan tisu atau batu. Nah, lanjut. Wa yajtanibu wujuban qadil hajah istiqbal al-qiblati al-ana wa hiya al-ka'batu wastidbaroha fis sahra'i illam yakun bainahu wa bainal qiblati satiron Benar satirun isim kanan. satirun au kana walam yablug sulusai zira'in au balaghahuma wa ba'uda anhu aksara min salasati azru'in bizira'il adami kama qala ba'duhum wal bunyanu fi hadza kas-sahra'i bisyartil mazkuri illa al-bina al-muhammada liqada'il hajati fala hurmata fihi mutlaqan wa kharaja biqaulina al-ana ma kana qiblatan awalan kabaitil maqdisi pasti kebaluhu wastidbaruhu makruhun. Oke, kemudian wajib menjauhi orang yang berak atau kencing. Ya, orang yang berak. Yaitu menghadap kiblat. Kiblat sekarang Ka'bah. Wajib. Ya, itu menghadap kiblat untuk sholat ya. Ya. Atau membelakangi. Tapi kasus ini kalau pisohro di lapang. Kalau di tempat kayak bangunan seperti ini tidak dikatakan menghadap kiblat karena ada apa? Ada bangunannya. Jadi wajibnya tidak boleh apa? Wajibnya menjauhi kiblat itu kalau misalnya zaman dulu kan kos ucing ya modal
Ayo kagak ngagali ya, kalau misalkan mau berak itu jangan sampai menghadap kiblat ya kan, atau membelakangi kiblat, tidak boleh. Nah, karena kita harus memuliakan menghadap kiblat, jangan sampai seakan-akan memuliakan kiblat, membelakangi kiblat seolah-olah menghinakan kiblat, ya tidak boleh, tidak boleh. Nah, dan itu ketika ilam yakun baina wa baina kiblat satu, kalau tidak ada penutup, tidak apa-apa kalau ada penutup mah. Atau tidak ada karena atau ada penutup tapi tidak sampai 3 diro, ada penutup dengan kabel tapi misalkan hanya umpamanya satu saya ini sesadepak misalkan masih tidak dikatakan penutupnya, itu juga tidak boleh. Atau sampai tutup tapi jauh misalkan, maka itu pun tidak boleh, tidak boleh. Nah, tapi itu mah kasus-kasus zaman dulu, sekarang mah nggak ada. Sekarang mah modal ya ketutup. Tapi iya relate lamun ulin ke Bahriah. Kemana? Ke Bahriah. Gitu Itu ya? kan bener-bener tilu poe tilu bertiga di tengah gurun. Nah, Jadi kapakan sok ulinnya Mang Ali membawa jin yang travel kayak. Ya, bisa boleh. Itu maka berarti kita tidak boleh menghadap kiblat dan nggak boleh membelakangi kiblat, berarti samping ya, samping. Nah, seperti itu. Karena haram kalau menghadap atau membelakangi kiblat. Kiblat yang dimaksud Ka'bah, bukan kiblat dulu kan apa namanya? Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis kalau antum tujuannya ke Israel mah hukumnya sunnah kayaknya. Pada Israel sunnah teh memang sunnah ya kayaknya. Tapi sejak kan bukan Baitul Maqdis, niatkannya Israel. Lanjut. Wa yajtadibu adaban qadil hajah al-baula wal ghaita fil ma'ir raqidi ammal jariyu fayukrahu fil qalili minhu dunal kasiri lakinnal aula ijtinabuhu wa bahasan nawawiyu tahrimahu fil qalili jariyan kana aw raqidan wa yajtanibu aidan al baula wal ghaita tahta syajarati al musmirati waqtas samarati wa ghairahu wa yajtanibu ma dzukira fit tariqi al masluki linnasi wa fi mawdi'i zilli saifan wa fi mawdi'i syamsi syitaan wa fi saqbi fil ardi wa huwa nazilu al mustadiru wa lafzu saqbi sakitun fi ba'di nusakhil matni. Oke, kemudian wajib juga yang menjauhi ini adab-adaban nih. Kencing atau berak di air yang diam kan pakai wudhu, kalau sedikit kan bisa dibahas ya, berubah atau tidak maka najis, kalau banyak berubah jadi najis. Kemudian juga harus menjauhi baik kencing atau berak di bawah pohon yang berbuah. Itu orang mau naik caduk segede naon misalkan ya gimana ya kan. Jangan sampai antum membuang kotoran sampai orang benci atau mengutuk antum. Iya cai ieu jelema dikutuk misalkan dasar terbuka pikiran soal macam-macam kan. Netizen ayeuna kamu kan. Nah, maka itu tidak boleh kan. Baik waktu berbuah atau tidak. Di waktu berbuah itu akan mengakibatkan orang melaknat ketika ingin memanjat pohon. Kalau tidak waktu buah, kan orang kadang-kadang di tempat itu meneduh ya kan. Menuduh. Kemudian di jalan setiap orang yang lewat akan terus melaknat ya kan. Jangan tuh buka pikiran si najib ya kayak jika tai si najib ya misalkan ya kan. Itu gak boleh ya. Atau misalkan di tempat-tempat yang itu yang teduh ya kan, gak boleh. Tempat-tempat yang teduh yang biasa orang berteduh. Intinya agama Islam itu menganjurkan antum itu tidak boleh menjadikan sebab orang lain itu marah. Tidak boleh dengan apa? Dengan melakukan perbuatan seperti itu. Atau isakbi apa? Di bolongan tanah. Kok ada kadaran? Isakbi di bolongan tanah. Karena di tempat yang bolong itu mungkin antum tidak melihat ada apa. Padahal banyak makhluk-makhluk Allah ya yang duduk di sana, baik semut,
ataupun satu kalau misalkan jin misalkan ternyata bolong itu tempat jin saya bisa bobogan antum segede kalapa nanti ya kan. Dan seperti itu disabak ku jin gede kalapa kan bahaya di darat ya kan ke antum pribadi. Nah di sini syariat Islam menganjurkan antum itu jangan merasa bahwa antum itu di tempat itu milik antum ya, jadi itu milik apa namanya makhluk lain walaupun bukan manusia. Lanjut Mang ya Mang Najib. Wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil hajah alal bauli wal ghaid fa in da'at daruratun ilal kalami kaman ro'a hayyatan taqsidu insanan lam yukroh al kalamu hina idzin. Kemudian disunatkan jangan banyak berbicara kalau sabari ML modal sampai ML gandeng kan sampai telepon terkait darurat telepon tiba-tiba kan pemajikan kan telepon pemajikan kan pengartikan modal kan diangkat terjadi ketimah kan sampai ML sampai gak boleh ya. Oke darurat seperti contoh apa ya orai kayak ayah berit kan ada berit tidak apa-apa ada orang yang ingin ingin masuk ke rumah kemudian nanti menjerit tidak apa-apa itu darurat yang menarik untuk berbicara. Tapi kalau sengaja mah nggak boleh nggak di apa namanya disunahkan diam yang banyak berbicara jempling gitu ya. Ayo Mang ya. Wala yastaqbilu asyamsa wal qamara wala yastadbiruhuma ay yukrahu lahu dzalika hala qada'i hajatihi lakinnan nawawiyya fi rawdati wa syarhil muhadzabi qala inna istidbarahuma laisa bimakruhin wa qala fi syarhil wasiti inna tarkas istiqbalihima wa istidbarihima sawaun ay fayakunu mubahan wa qala fi tahqiqi inna karohata istiqbalihima la aslalaha wa qawluhu wala yastaqbilu ilal akhir sakitun fi ba'di nusakhil matni. Jadi teks mengatakan tidak boleh menghadap matahari dan bulan atau membelakanginya itu banyak perbedaan ulama. Kata Imam Nawawi itu tidak katanya tidak dimakruhkan. Berarti artinya di sini musannif mengatakan makruh, tapi Imam Nawawi mengatakan tidak makruh. Bahkan pendapat mengatakan tidak ada asalnya itu. Itu hanya apa namanya mungkin ada hadisnya tapi hadisnya maudhu atau apa. Karena memang apa ini ya apa namanya apa sih efek daripada tidak boleh menghadap matahari dan bulan. Nah, serap itu pribadi itu naon mah. Yang tadi kan masuk akal ya andai kata tidak ada teks hadis atau Quran mengatakan contoh tidak boleh di bawah apa di bawah pohon ya kan ya mungkin kalau andai kata tidak ada hadisnya dan Quran itu kan ini masuk pada maqasid syariat ya tujuan syariat itu tidak boleh mengganggu menyakiti orang ya kan tidak boleh mengganggu atau menyakiti orang. Wah cuy sakit naon cuy ningali ku tai aja lemah pas orang geuleuhan lamun ningali benda kayak gitu kadang-kadang bisa dahar sapoe benar itu menyakiti kan. Nah aya kan jelema teh memang teu geuleuhan aya resep lagi ka gitu kan kadang-kadang bisa dahar sampai sabari kada modal sampai dahar bonteng aya nu kitu sampai ngopi udah sampai gitu bener serius Bang. Ada orang itu sampai ngopi Saya mau kopi di Samsu. ada tapi kan kita harus menilainya ini ya harus menilainya objektif jangan subjektif pribadi saja ya saya meyakinkan tidak ada sih Quran hadis secara eksplisit tadi tapi memang secara maqasid syariat kena itu tapi kalau bulan dan matahari naon coba ieu na kita secara kan urusan pribadi menyakitkan ke orang lain apa coba nggak ada itu makanya
dibantai oleh Imam Nawawi, nggak ada apa hubungan nggak makruh itu, bahkan nggak ada asalnya, katanya itu buatan lah. Seperti itu. Ya itu kan ijtihad para ulama saja. Ijtihad para ulama. Pada pertanyaan tuh lanjut kumaha? Kumaha metode kieu? Bagus ya lebih itu. Hah? Permintaan katanya mungkin harus apa namanya? Harus bacanya jangan tuk-tuk, harus pesawat ya. Oh, gitu. Sok permintaan. Apa? Ayo ini aja permintaan. Siap. Sok